Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan layaknya pun kita selalu bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa kembali di acara Dibacain Berita dengan pemandu acara tunggal Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Pemandu acara. Baik Bung Alfian, ini dari detiknews.com. Jumat 25 Maret 2022. Judulnya Bung Alfian, kami tegaskan tak ada penjinakan mahasiswa usai ketemu Jokowi. Wah, ini dari judul ini apa nih yang Bung Alfian ingin respon sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu bahwa di tanggal yang sama atau beberapa waktu sebelum pernyataan pimpinan kami tadi, kami ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, tentu kita akan melihatnya secara jernih bahwa ada 12 organisasi mahasiswa, baik yang berafiliasi kepada agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan bahkan ada yang disinyalir punya bibit-bibit daripada kelompok generasi PKI milenial. Ya, itu tinggal yang mana silakan saja dirasa-rasani, dipaham-pahami, diidentifikasi. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami M2. Saya hanya menghimbau sebaiknya segera beristighfar dan jangan lagi diulangi, karena kondisi kita hari ini sedang membutuhkan ketegasan mensikapi persoalan dengan idealisme seorang yang tergabung dalam gerakan mahasiswa. Masyarakat butuh solusi, masyarakat butuh kepercayaan diri, masyarakat butuh kepastian harga, masyarakat butuh ketegasan perlindungan kepada rakyat terhadap berbagai urusan. Untuk itu kepada anak-anakku, adik-adikku dari mahasiswa, ayo kalian segera kembali ke khitah perjuangan mahasiswa sebagai agent of change satu sisi, dan juga sebagai aspirasi penderitaan rakyat, ya. Itu yang bisa disampaikan sebagai respon awal. Iya, Bung Alfian, bersama 11 organisasi kepemudaan lainnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia telah bertemu Jokowi. Kami menegaskan pertemuan itu tidak membuat gerakan mahasiswa menjadi jinak. Waduh. Bertemu Presiden, kami bantah tudingan penjinakan gerakan mahasiswa. Demikian bunyi tulisan ketua kami. Kami menjelaskan pertemuan kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Jokowi bukanlah forum pemberian dana dari Presiden ke mahasiswa. Kami bahkan bersumpah tidak menerima duit lewat pertemuan itu. Apa mungkin di pertemuan lain? Wah, tapi Bung Alfian, pertanyaan saya gini Bung Alfian. Biasanya Jokowi ini kalau di demo itu kabur Bung Alfian. Entah kabur kemana, ada aja alasannya lah ya. Tapi tiba-tiba bisa ditemui oleh mahasiswa. Ini kan menjadi tanda tanya. Kira-kira apa nih respon Bung Alfian dengan fenomena yang biasanya kabur tiba-tiba ada? Karena kan Bung Alfian juga aktivis waktu mahasiswanya. Gimana Bung Alfian? Yang jelas sikap kalian semua, anak-anakku sekalian dari 12 organisasi itu, tetap telah menimbulkan kekecewaan yang merata secara nasional. Iya. Kita tidak mendengar pujian dari siapapun sikap kalian itu, karena kondisinya pemerintahan yang ambigu, pemerintahan yang sering tidak konsisten dalam ucapan, kebijakan, dan pelaksanaannya, dan pemerintahan yang cenderung memberikan beban psikologis, beban ekonomis, bahkan beban-beban lain yang sangat terasakan. Maka penjelasan itu tidak berarti bagi kami, dan saya juga termasuk orang yang pernah terlibat dalam pergerakan kemahasiswaan di tahun-tahun 80-an dan tahun 90-an. Saya masih ada bersama dengan orang-orang yang sekarang banyak jadi petinggi di birokrasi. Jadi kata kuncinya atau stressing jawaban saya adalah penjelasan itu akan bisa dilihat sebagai hal yang lip service, yang klise, apologis, dan mungkin yang terbaik adalah
segeralah bergabung dengan barisan mahasiswa yang sudah mulai beraksi di jalan dan nyatakan bahwa kami bergabung. Kami ini bukan kami M2, kami ke-12 itu bergabung menjadi satu sinergi dan nyatakanlah bahwa buktikanlah bahwa memang datang ke sana itu Anda sudah berkata tegas, berkata tidak jinak dan Anda tidak dijinakkan dan buktinya adalah turun dan bendera-bendera kalian berkibar bersama dengan bendera-bendera yang ada di aksi beberapa waktu kemarin. Itu akan menjadi satu gelombang penegasan bahwa negeri ini masih memiliki putra-putra terbaik yang akan mengawal kedaulatan Indonesia dan yang akan memberikan pembuktian kepada sejarah bahwa kalangan mahasiswa adalah orang-orang yang punya ketajaman mata hati, ketajaman pikiran, dan keberanian karena pengetahuan yang lebih mendalam dari ketimbang kebanyakan masyarakat umum. Iya, berarti Bung Alfian, kita tinggal tunggu lihat nih Bung Alfian. Katanya kan nggak jinak nih Bung Alfian. Apakah mereka akan terus berusaha menyuarakan tentang hal yang mereka komplain? Jadi gini Bung Alfian, kelompok Cipayung Plus menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat saat ini, terutama terkait stabilitas harga bahan pokok, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, hingga evaluasi kinerja menteri. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kami M2 saat menggelar aksi di depan istana waktu lalu, kata Zaki Arifai. Nah, mudah-mudahan nih Bung Alfian, berarti selain Bung Alfian tanda mereka tidak jinak, tadi kan Bung Alfian sebutkan mereka akan turun lagi harusnya gitu. Tanda lain apa Bung Alfian yang menunjukkan bahwa mereka tidak jinak sebetulnya? Ya sebenarnya kita kan tidak mendengar pernyataan terbuka. Sebutlah misalnya kalau memang mereka masuk dengan nama Cipayung Plus Plus, berarti mereka harus menyampaikan konferensi pers yang juga menunjukkan nilai yang plus plus. Plus artinya plus beraninya, plus transparannya, dan mereka berani juga menyatakan apa yang sebenarnya mereka sampaikan, yang itu bisa dibuktikan secara tertulis maupun secara audio atau secara video, sehingga akhirnya jangan menjadi orang main sinetron dengan peran antagonis gitu. Jadi seolah-olah kalau kesono ngomongnya lain, kemari ngomongnya lain, dan ini tentu kembali lagi kepada Cipayung Plus Plus, ayo kalian jangan terus berkelit, buktikan aksi masih terus bergerak, silakan berkoneksi, silakan bersinergi, serahkan bangun gelombang snowballing yang sedemikian rupa yang mengantarkan kepada sebuah penegasan Indonesia adalah milik umat Islam Indonesia, Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, Indonesia milik kita semua, Indonesia tidak dalam cengkeraman negara manapun, bukan blok timur, bukan blok barat, bukan blok bintang merah, juga bukan blok bintang David. Itu yang mungkin bisa direspon. Iya Bung Alfian, tapi ada yang jadi pertanyaan netizen di sosial media adalah begini Bung Alfian. Jadi kan ketua kami menyampaikan bahwa tidak ada penjinakan terhadap mahasiswa, sedangkan ada salah satu dari 12 itu, tapi bukan yang dari kami Bung Alfian, setelah keluar dari istana, dia menyebutkan bahwa mahasiswa mendukung pembangunan IKN. Nah, pertanyaan netizen sangat sederhana Bung Alfian. Kalau memang tidak jinak, bisa dong yang tadi Bung Alfian sampaikan, ketua kami konferensi pers bahwa mereka menolak IKN atau minimal menolak orang yang dianggap jinak tadi Bung Alfian. Itu menurut Bung Alfian, netizen Indonesia atau yang mengamati hal ini cukup jeli tidak Bung Alfian? Itulah tadi, karena tidak terjadinya konferensi pers secara bersama-sama. Akibatnya mereka masuk ber-12 organisasi seolah-olah mewakili seluruh potensi mahasiswa dari berbagai aliran, tapi ketika keluar mereka meneng baik, diem semua. Kan akhirnya terjadilah ini kan munculnya pendapat dari Saudara Zaki sebagai pimpinan kami, dan ada ormas dari Cipayung Plus Plus itu yang juga bicaranya lain lagi. Kan akhirnya sesungguhnya mereka juga pelangi-pelangi yang tidak indah. Betul. Ya, mereka juga sebuah orkestra dengan suara yang sumbang dan tidak bisa didengar. Dan sekali lagi, untuk Cipayung Plus Plus, kalau Anda tidak menegaskan keberpihakan kepada aspirasi masyarakat luas, aspirasi rakyat Indonesia,
maka berarti Anda termasuk barisan para pecundang dan barisan para pengkhianat. Nauzubillah. Kalau cara Anda membiarkan pendapat liar itu tanpa Anda memberikan penegasan secara terbuka dan bersama-sama, mungkin usul praktisnya kalian berdua belas segera berkumpul dan lakukan pernyataan konferensi pers yang tidak berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan keberadaan, berhubungan dengan peliputan yang diakomodasi oleh pihak-pihak yang membuat Anda mempertontonkan bahwa Anda telah jadi pecundang. Anda harus berkumpul, membahas dan memberikan konferensi pers terbuka. Mari rakyat Indonesia, kita jaga Indonesia kita nyatakan Indonesia negara berdaulat, bukan bagian daripada satuan gerakan. Inilah sebagai yang dibacain berita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi dengan dibacain berita atau sesi-sesi acara bersama Ustadz Alfian Tanjung Channel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.